Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajratul Aswad dengan NIM G701231102. Di video ini saya akan membahas tentang pengaruh struktur kimia tetrasiklin terhadap proses adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi serta aktivitasnya. Tetrasiklin merupakan salah satu golongan antibiotik spektrum luas yang memiliki struktur kimia kompleks dan unik. Struktur ini tidak hanya menentukan aktivitas antibakterinya, tetapi juga sangat mempengaruhi bagaimana obat tersebut diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan di dalam tubuh. Tetrasiklin banyak digunakan terhadap pengobatan berbagai infeksi karena memiliki spektrum aktivitas yang luas, mencakup bakteri gram positif dan negatif. Namun, efektivitas obat ini tidak hanya ditentukan oleh dosis, tetapi juga oleh sifat kimia dan struktur molekulnya. Tetrasiklin adalah antibiotik yang pertama kali diisolasi dari bakteri genus Streptomyces dan kemudian dikembangkan menjadi berbagai turunan semisintetik. Obat ini bekerja secara bakteriostatik, yaitu dengan menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri. Struktur dasar tetrasiklin terdiri dari 4 cincin hidrokarbon yang saling terfusi yang dikenal sebagai struktur tetrasiklin. Struktur ini bersifat planar dan relatif kaku, yang memungkinkan interaksi optimal dengan target biologisnya, yaitu ribosom bakteri. Kerangka dasar ini merupakan bagian esensial yang tidak boleh mengalami perubahan signifikan, karena perubahan pada bagian ini dapat menyebabkan hilangnya aktivitas antibakteri. Tetrasiklin memiliki berbagai gugus fungsi penting seperti gugus hidroksil, karbonil, serta gugus dimetil amino. Pada posisi C4, selain itu terdapat sistem diketoenol yang berperan dalam stabilisasi struktur melalui resonansi. Gugus-gugus ini memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen dan interaksi elektrostatik dengan target biologis. Keberadaan dan posisi gugus fungsi ini sangat menentukan kekuatan interaksi antara obat dan ribosom bakteri. Sifat kimia dari tetrasiklin bersifat amfoter karena memiliki gugus yang dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Hal ini menyebabkan obat dapat berada dalam berbagai bentuk ion tergantung pada pH lingkungannya. Selain itu, tetrasiklin memiliki kemampuan tinggi untuk membentuk kompleks kelat dengan ion logam seperti kalsium, magnesium, dan besi. Sifat ini sangat berpengaruh terhadap absorpsi, distribusi obat di dalam tubuh. Struktur kimia dari tetrasiklin memiliki hubungan langsung dengan aktivitas antibakterinya. Setiap perubahan pada struktur, terutama pada gugus penting, dapat mempengaruhi kemampuan obat dalam mengikat target. Oleh karena itu, hubungan struktur aktivitas atau SAR menjadi konsep penting dalam memahami bagaimana modifikasi molekul dapat meningkatkan atau menurunkan potensi obat. Gugus dimetil amino pada posisi C4 merupakan komponen penting yang berperan dalam pengikatan ke ribosom bakteri. Mekanisme kerja dari tetrasiklin yaitu dengan cara mengikat subunit 30S ribosom bakteri. Ikatan ini menghambat masuknya amino asid tRNA ke situs A ribosom sehingga proses sintesis protein tidak dapat berlangsung karena protein merupakan komponen penting bagi pertumbuhan si bakteri. Maka hambatan ini akan menyebabkan bakteri tidak dapat berkembang sehingga efeknya bersifat bakteriostatik. Untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping dari si tetrasiklin, maka dilakukan berbagai modifikasi struktur pada tetrasiklin. Contohnya adalah dosisiklin dan minosiklin yang merupakan turunan dari semisintetik. Nah, modifikasi ini umumnya bertujuan untuk meningkatkan lipofilisitasnya, stabilitas kimia, serta memperbaiki profil farmakokinetik obat. Adapun pengaruh struktur terhadap absorpsi tetrasiklin di saluran cerna sangat dipengaruhi oleh struktur kimianya yang kaya akan gugus polar seperti hidroksil dan karbonil. Keberadaan gugus-gugus ini akan menyebabkan molekul tetrasiklin bersifat relatif hidrofilik sehingga permeabilitasnya melalui membran lipid menjadi terbatas. Akibatnya, proses absorpsi tidak berlangsung secara maksimal. Turunan semisintetik seperti doksisiklin dirancang untuk mengatasi keterbatasan absorpsi pada tetrasiklin generasi awal. Modifikasi struktur pada senyawa ini meningkatkan
sifat lipofilisitasnya sehingga penetrasi melalui membran lipid di saluran cerna menjadi lebih efisien. Kemudian ada pengaruh struktur terhadap distribusi. Nah, distribusi tetrasiklin dalam tubuh sangat dipengaruhi oleh kemampuannya membentuk kompleks dengan ion logam, terutama kalsium. Struktur kimianya memungkinkan pembentukan ikatan kuat dengan Ca2+, sehingga obat ini cenderung terakumulasi pada jaringan yang kaya kalsium seperti tulang dan gigi. Selain itu, derajat ikatan protein plasma juga dipengaruhi oleh struktur molekul. Tetrasiklin memiliki kemampuan berikatan dengan protein plasma dan dalam tingkat sedangnya mempengaruhi distribusi bebas obat ke jaringan target. Selanjutnya ada dampak distribusi terhadap tubuh. Akumulasi tetrasiklin pada jaringan tulang dan gigi memiliki implikasi klinis yang signifikan. Ikatan antara tetrasiklin dan kalsium dapat menyebabkan deposisi permanen pada matriks tulang dan enamel gigi, yang berakibat pada perubahan warna gigi menjadi kuning kecoklatan serta gangguan pertumbuhan tulang pada anak. Efek ini terutama terjadi jika obat digunakan pada masa pertumbuhan, yaitu pada anak-anak di bawah usia 8 tahun, dan pada janin selama kehamilan. Oleh karena itu, penggunaan tetrasiklin pada kelompok ini sangat dibatasi atau bahkan dihindari. Turunan tetrasiklin yang lebih lipofilik seperti minosiklin memiliki kemampuan penetrasi jaringan yang lebih baik dibandingkan tetrasiklin konvensional. Sifat lipofilik ini memungkinkan obat untuk menembus membran sel dengan lebih mudah, termasuk sawat darah otak. Hal ini menjadikan minosiklin efektif dalam menangani infeksi yang melibatkan sistem saraf pusat, yang umumnya sulit dicapai oleh antibiotik lain. Secara umum, tetrasiklin memiliki struktur kimia yang relatif stabil terhadap metabolisme enzimatik di hati. Hal ini disebabkan oleh kerangka tetrasiklik yang kaku dan adanya sistem resonansi yang memberikan stabilitas kimia tinggi. Sebagian besar tetrasiklin tidak mengalami metabolisme yang signifikan, sehingga obat tetap berada dalam bentuk aktif di dalam sirkulasi sistemik. Hal ini berkontribusi pada durasi kerja obat yang cukup panjang. Namun, beberapa turunan seperti doksisiklin mengalami metabolisme parsial di hati, meskipun tidak dominan. Stabilitas ini juga berarti bahwa fungsi hati tidak terlalu memengaruhi eliminasi sebagian besar tetrasiklin, kecuali pada kondisi tertentu. Kemudian ada pengaruh struktur terhadap ekskresi. Nah, ekskresi tetrasiklin itu dipengaruhi oleh sifat hidrofilik atau lipofilik dari struktur kimianya. Tetrasiklin generasi awal yang lebih hidrofilik umumnya diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk yang tidak berubah. Oleh karena itu, fungsi ginjal sangat mempengaruhi kadar obat dalam tubuh. Sebaliknya, turunan yang lebih lipofilik seperti doksisiklin itu lebih banyak diekskresikan melalui empedu ke dalam feses. Jalur ini mengurangi ketergantungan pada fungsi ginjal sehingga lebih aman digunakan pada pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian ada implikasi klinis dari struktur kimia. Pemahaman mengenai struktur kimia tetrasiklin sangat penting dalam praktik klinis, terutama dalam menghindari interaksi obat dengan makanan, memilih jenis tetrasiklin yang sesuai dengan kondisi pasien, serta meminimalkan efek samping yang mungkin terjadi. Kesimpulan dari video ini yaitu struktur kimia tetrasiklin memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan aktivitas antibakteri dan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Gugus fungsi tertentu berperan dalam mekanisme kerja, sedangkan sifat fisikokimia seperti lipofilisitas dan kemampuan membentuk kelat mempengaruhi farmakokinetik. Oleh karena itu, modifikasi struktur menjadi strategi penting dalam pengembangan obat yang lebih efektif dan aman.